Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode analisis pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi, dulu sebelum perkembangan sistem informasi yang dilakukan oleh programmer, nah itu tuh ada permintaan dari user atau perusahaan atau penggunanya itu sendiri. Nah, dulu tuh mungkin dikenal dengan internet, intranet, terus extranet. Nah, kalau misalnya dalam bisnis itu namanya e-commerce, gitu ya. Namun, ada kalanya informasi yang dihasilkan itu tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di perusahaan. Maka itu butuh pengembangan suatu sistem informasi yang dapat merencanakan secara jelas, maka muncullah istilah siklus pengembangan sistem atau SDLC, System Development Life Cycle. Nah, SDLC ini sangat populer karena pertama kali berkembang, terus informasi yang digunakan juga mempunyai beberapa tahapan gitu ya, tahapan-tahapan pada pekerjaan. Jadi sebelum dilakukan oleh programmer ada analisis sistem dulu, lalu membangun menjadi sebuah informasi yang berguna bagi perusahaan. Dari metode SDLC itu ada beberapa poin untuk memecahkan masalahnya itu. Pertama, melakukan survei apakah layak atau tidak pengembangan informasi itu. Yang kedua adalah mempelajari atau menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Apakah input dan outputnya sama atau tidak? Apakah outputnya itu memberikan laporan pengungkapan adanya berbagai permasalahan atau bagaimana? Yang ketiga yaitu menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang keenam ada merancang sistem informasi baru. Maksudnya itu untuk memahami bagaimana menerjemahkan keinginan si user pemakai ini sampai menjadi sistem informasi yang berguna ke dalam komputer. Kan ada juga metode prototyping. Maksudnya apa ini prototyping? Yaitu metode yang merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi ini tuh revolusinya dari pengembangan sistem SDLC. Nah, jadi model kerjanya kayak gimana? Jadi model kerjanya itu dari sebuah sistem informasi akuntansi yang belum lengkap oleh pengembang, lalu melakukan pertemuan intensif dengan usernya, dengan perusahaannya untuk menampung apa sih informasi yang harus disajikan pada sistem atau komputer gitu ya. Jenis-jenisnya itu ada 4 juga, yaitu feasibility prototyping, yang kedua ada requirement prototyping, yang ketiga ada design prototyping, yang keempat implementation prototyping. Nah, terus kan tadi saya udah jelasin tentang DSLC terus sama prototyping. Nah, sekarang ada juga metode yang lain yaitu namanya metode rapid application developing. Maksudnya apa? Yaitu metodenya ini terstruktur. Nah, jadi metodenya itu bisa join aplikasi development untuk mempercepat pengembangan sistem itu tersendiri. Yang selanjutnya ada metode soft system ya. Jadi kalau ini tuh pengembangan sistem tradisional, jadi ada budaya organisasinya gitu. Analisis pengembangan sistem informasi ini gunanya untuk melihat kesempatan dan hambatan yang terjadi
apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga maksudnya dihasilkan oleh programmer itu perbaikan yang bisa mendukung perusahaan itu untuk terus berkembang sistemnya. Nah, adanya metode analisis sistem, ada analisis problem sistem, ada analisis kelemahan sistem, ada juga analisis performa gitu ya. Yang keempat ada analisis studi kelayakan dan analisis kebutuhan sistem. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.